Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Ini Pak Rangga sebagai fasilitator dan saya sebagai moderator. Sekalian, nanti di sini kami akan memulai percakapan kucing dengan alur Tirta. Nah, nanti di sini yang akan menjadi coachnya yaitu Bu Herlina untuk sesi pertama dan sesi kedua nanti saya sebagai coach dan nanti saya sebagai coachnya nanti gantian habis itu sesi keduanya saya sebagai coach dan Bu Herlina sebagai coachnya. Baik, silakan kepada Bu Herlina. Ya, baiklah. Wah, selamat pagi Pak Asti. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu, kabar baik Bu, namun saya ada sedikit agak batuk dan bersimbut, hanya saja saya memiliki masalah itu Bu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Jika Ibu tidak sibuk, sekarang boleh kita berbincang Bu. Tentu saja boleh, Pak. Kebetulan saya ada waktu luang, Pak. Ngomong-ngomong, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya ingin ini Bu mendapatkan solusi tentang permasalahan siswa yang kurang bersemangat tentang pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa mungkin nih Bu, setelah saya cerita nanti ke Bu Herlina, saya dapat sedikit gambaran tentang apa yang harus saya lakukan atau apa yang harus saya berikan untuk kepada siswa saya yang itu Bu. Memangnya ada masalah apa, Pak Aspi? Jadi begini Bu, di sekolah saya ada satu siswa yang apabila masuk di pelajaran saya dia tidak bersemangat ataupun kurang bersemangat Bu. Bahkan belajarnya pun kurang semangat, bahkan tugasnya pun jarang ia kerjakan Bu. Yang buat saya bingung gimana cara menghadapi siswa itu Bu ataupun siswa tersebut. Baik. Tadi Pak Aspi bilang ada satu siswa yang kurang bersemangat untuk belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Bapak sudah menelusuri dari permasalahan tersebut? Sudah Bu, saya juga sudah memanggil anak tersebut dan bahkan menanyakan apa penyebab sehingga terjadinya ia tidak menyukai pelajaran saya. Kok dia begitu tidak mau masuk pas pelajaran saya ataupun begitu malas pas pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Pak Aspi, apa yang menyebabkan ia tidak menyukai pelajaran Bapak? Jadi setelah saya mati Bu dan saya menanyakan langsung pada anak tersebut, ternyata dia tidak menyukai pelajaran bahasa Indonesia karena mungkin teksnya yang disajikan itu terlalu panjang sehingga membuat anak tersebut malas Bu membaca dan mengikuti pelajaran saya itu. Itulah berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan yang saya amati gitu Bu. Nah, kondisi ideal apa yang Bapak harapkan pada siswa tersebut? Hmm, Tentu saja saya mengharapkan siswa tersebut Bu bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti siswa yang lainnya sehingga dia ikut bisa berprestasi, bisa ikut menjadi siswa yang baik, bahkan menjadi lebih hebat dari teman yang lainnya Bu. Kalau begitu, apa yang dapat Pak Aspi lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Ya, berdasarkan pengamatan saya sih Bu, mungkin saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik. Jadi sehingga anak tersebut ataupun anak itu tidak bersemangat untuk mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Jadi, Bu, hal yang saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Terus memperbanyak ice breaking, serta pilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat ataupun
termotivasi untuk belajar bersama saya. Itu sih Bu. Baiklah Pak. Apakah ada metode yang pernah berhasil Bapak lakukan di kelas atau di sekolah? Oh, metode. Wah, ada Bu. Jadi saya itu Bu pernah melakukan sebuah ataupun pernah membuat ice breaking Bu dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok Bu dan menyampaikan pesan secara berantai yang secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan tetapi dilakukan dengan teknik game ataupun teknik bermain sesuai dengan pembelajaran dan hasilnya seluruh siswa juga terlibat Bu, terlibat aktif untuk mengikuti pelajaran dan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Seperti itu Bu, tentunya Bu. Ya, luar biasa Pak Aspi. Jika kita setting dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Aspi seberapa tinggi keberhasilan metode tersebut untuk menarik minat belajar siswa Pak? Kalau saya berikan peringkat Bu antara 8 sampai 9 gitulah Bu. Baiklah Pak, selanjutnya apa rencana yang akan Pak Aspi lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Tentunya Bu yang akan saya lakukan, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang tentunya bervariasi Bu dengan kegiatan ice breaking, kemudian tentunya ice breaking yang menarik lah Bu, seperti pesan berantai yang telah saya ceritakan tadi ke Ibu, serta mengupdate segala informasi ataupun memperbarui segala informasi yang terkait cara mengajar berpihak kepada siswa ataupun berpihak kepada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari segi siswa maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Seperti itulah Bu. Baik, siapa yang dapat membantu Pak Aspi dalam menyusun ataupun melaksanakan rencana tersebut? Ya, yang dapat membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah Bu. Bukan tidak mungkin Bu ya. Yang menyusun dan membantu itu tentunya kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa Bu, saya juga terutama saya ini harus berkomunikasi dengan wali murid ataupun tentunya orang tua murid. Dengan memanggil orang tua, dikomunikasikan dengan baik, disampaikan dengan bahasa yang sopan, tentunya orang tua lebih bisa memahami dan bisa membantu kita dalam melaksanakan kegiatan apa yang saya lakukan. Seperti itu, Bu. Lalu komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Oh iya, Bu. Yang akan saya lakukan itu tentunya, Bu, saya akan terus konsisten, Bu, belajar, mengupdate segala informasi, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, serta berbagi praktek baik tentunya, Bu. Baik itu di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik ataupun seorang guru jadi sehingga dapat menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode Bu dengan gaya belajar yang menarik kemudian sehingga kehadiran saya dinantikan ataupun dirindukan oleh siswa saya dan tentunya mereka lebih semangat untuk belajar Bu. Jadi kalau seorang pendidik juga harus pandai ataupun kreatif mencari metode-metode pembelajaran, tentunya harus pandai mengolah kelas supaya kelasnya itu lebih riang dan lebih semangat untuk menempa ilmu ataupun menempa pelajaran yang saya sampaikan. Seperti itulah Bu. Ya, baik Pak Aspi. Adakah dukungan dari pihak lain Pak Aspi yang diperlukan? Kalau di sekolah saya Bu dukungan sarana dan prasarana baik itu dari morilnya sudah saya dapatkan Bu baik dari kelas sekolah rekan sejawat hanya internal saya saja lah Bu ya yang harus konsisten dalam menjalaninya
supaya supaya kelas ini menjadi lebih aktif dan supaya tentunya dukungan yang kita dapatkan itu lebih lebih baik Bu, dan lebih memberi kita kekuatan untuk terus bersemangat dan konsisten dalam menjalani setiap kegiatan kita. Tentunya yang nama seorang pendidik juga harus terus hebat, harus pandai juga mengolah kelas menjadi lebih baik. Seperti itulah Bu. Baiklah Pak Aspi. Semoga rencana Pak Aspi berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Pak Aspi setelah kita berbincang hari ini? Luar biasa Bu. Jadi saya sangat merasa lega, merasa sangat senang sekali. Saya merasa telah menemukan solusi dan pencerahan dari hasil perbincangan ini Bu. Mudah-mudahan dari apa yang saya dapatkan berbincang dengan Ibu menjadi bekal saya Bu untuk menjadi lebih baik ke depannya, sehingga sehingga saya itu lebih mantap untuk terus melanjutkan pembelajaran serta mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan terutama terima kasih kepada Ibu ya Bu ya. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan dari kegiatan kita ini? Bu, saya rasa cukup Bu. Terima kasih banyak Bu telah meluangkan waktu berbincang-bincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi permasalahannya. Terima kasih ya Bu Herlina. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan kepada saya ini tentunya banyak manfaat dan banyak memberikan inspirasi bagi saya sendiri, terutama sebagai guru Bu. Jadi setelah mendapatkan pendampingan dari Ibu yang sangat luar biasa dan mempunyai kesempatan, tentunya Ibu mempunyai kesempatan waktu luang untuk berbincang kepada saya, dan saya itu merupakan, saya syukur karena telah juga mendapatkan pencerahan. Nah, pencerahan lah bahasa itu Bu ya, dapat pencerahan, dapatkan solusi sehingga apa yang saya alami dapat saya sampaikan Ibu dan dapat saya perbincangkan, dan dapat Ibu, alhamdulillah juga Ibu sudah terbuka menerima perbincangan saya seperti itu Bu. Sama-sama Pak Aspi. Saya senang dapat mendengarkan cerita Bapak. Semoga kita dapat terus saling berbagi. Sampai jumpa lagi di kemudian hari ya Pak Aspi ya. Siap Bu. Terima kasih Bu, dan Bu selamat beraktivitas. Semoga ilmu yang Ibu berikan kepada saya banyak bermanfaat dan akan saya semaksimal mungkin berusaha menerapkan apa yang telah kita berbincangkan tadi Bu. Mudah-mudahan tentunya dengan kita juga melakukan refleksi dan terus mau belajar, siap untuk melakukan hari ini, dan semoga Ibu juga sehat selalu Bu di sana Bu. Iya, sama-sama Pak Aspi. Terima kasih Pak Aspi atas segalanya ya. Baik Bu, terima kasih juga kepada Ibu Bu. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk Ibu. Terima kasih Bu. Ya, pagi Pak Aspi. Selamat pagi Bu. Nah, itu percakapan tentang kucing saya dan Bu Rina yang alur cerita-cerita. Jadi di sini kami menjelaskan bagaimana itu tentang kesulitan orang anak itu susah belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia. Jadi sini saya berbicara dengan Bu Rina sehingga saya dapat pencerahan dari Bu Rina. Mudah-mudahan dari pencerahan itu saya lebih baik. Sesi kedua nanti Bu Rina kita bergantian Bu Rina. Iya Pak ya. Bu Herlina nanti jadi coachnya, kemudian saya jadi coachnya. Siap Bu? Siap Pak. Baik. Oke, baik kita mulai Bu ya. Selamat pagi kepada Pak Rangga dan saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan atau coaching saya pagi hari ini saya dengan Pak Aspi. Untuk di sesi yang kedua kali ini saya
jadi coaching di menit yang ke 16 Bu. 19, Ini di menit yang ke 16. 19. Ya, saya persilahkan kepada Pak Aspi. Baik, wah, Bu Rina, selamat pagi Bu. Apa kabarnya Bu Rina? Selamat pagi Pak, kabar baik. Kabar baik Pak, namun agak sedikit batuk dan bersin. Hanya saja memiliki masalah Pak. Oh begitu Bu ya. Ada yang dapat saya bantu Bu? Jika tidak sibuk, sekarang boleh kita bincang Pak. Tentu saja Bu. Kebetulan saya ada waktu luang Bu. Jadi ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya Bu? Saya ingin mendapatkan solusi masalah siswa kurang bersemangat dalam pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin setelah cerita sama Bapak, saya dapat menggambarkan tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya masalahnya seperti apa sih Bu? Masalah kompleksnya itu mungkin Ibu bisa ceritakan lebih detail gitu Bu? Jadi begini Pak, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran, saya tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugas-tugas PR yang diberikan pun tidak dikerjakan. Ya, membuat saya bingung menghadapinya, Pak. Hmm, hmm. Baik, baik Bu. Tadi Ibu bilang ada satu siswa itu yang kurang bersemangat Bu ya. Eh, Iya. jadi untuk belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah telusuri lebih lanjut ataupun di dalam apa sih penyebabnya anak tersebut Bu sehingga dia begitu? Sudah sih, Pak. Sudah, saya memanggil anak tersebut dan menanyakan kepadanya apa penyebabnya sehingga tidak menyukai pelajaran yang saya sampaikan. Hmm, dari beberapa pengamatan yang Ibu lakukan, apa yang menyebabkan dia tidak menyukai pelajaran Ibu sih, Bu? Jadi, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata ia tidak menyukai pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan terlalu panjang, sehingga membuat anak tersebut malas membaca dan mengikuti pelajaran yang saya lakukan berdasarkan pengamatan saya. Begitu ya. Nah, kondisi ideal seperti apa sih Bu yang Ibu harapkan dari siswa itu Bu, ataupun dari siswa tersebut sehingga ia eh, nampak oleh Ibu seperti apa sih Bu kondisi idealnya? Tentu saja yang saya harapkan siswa tersebut bisa mengikuti pelajaran yang dengan baik seperti siswa yang lainnya, Pak. Bisa berkolaborasi seperti siswa-siswa yang lain. Begitu Bu ya. Jadi hmm, kalau begitu Bu, apa yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut, Bu, ataupun siswa tersebut yang tidak menyukai pelajaran bahasa Indonesia yang tadi Ibu sampaikan? Ya, berdasarkan pengamatan saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan atau terapkan. Jadi, hal ini yang akan dilakukan, yang saya lakukan, yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Memperbanyak ice breaking, serta memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk memotivasi belajar bersama saya. Oh, jadi beranak semangat bersama Ibu itu ya Bu ya. Baik, baik Bu.
apakah metode yang ada yang pernah berhasil, yang pernah Ibu lakukan di kelas, Bu, tentang pelajaran bahasa Indonesia, hingga membuat anak tersebut itu lebih semangat? Metode apa sih, Bu, yang berhasil gitu, Bu, ya? Ataupun adakah metode itu? Apakah ada? Oh, ada sih Pak. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibacakan secara berantai. Yang secara otomatis siswa tersebut membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai dengan pembelajaran. Hasilnya, seluruh siswa terlibat dan pembelajaran sesuai apa yang saya harapkan. Ya, ada satu metode, Bu, ya. Metode yang namanya buat ice breaking dengan pesan berantai gitu, Bu, ya. Luar biasa ya, Bu. Jika kita rating ataupun jika kita hitung dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilannya, Bu, dari metode yang Ibu sampaikan ataupun yang Ibu berikan untuk naik minat belajar siswa itu, Bu? Kalau saya berikan peringatan itu antara angka Peringkat, Bu. peringkat itu Ataupun antara angka rating, Bu. ya, antara angka 8 sampai 9, Pak. Dari angka 8 sampai 9 gitu, Bu, ya. Kemudian baik, Bu, jadi selanjutnya kira-kira ataupun apa rencana yang akan Ibu lakukan, bagaimana langkah selanjutnya, Bu? Yang akan saya lakukan, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dengan sangat menarik seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan, Pak, ya, serta mengupdate segala informasi yang terkait dengan mengajar yang berpihak pada siswa agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi siswa maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Seperti itu, Pak. Baik, Bu. Siapa yang dapat membantu menyusun ataupun melaksanakan rencana tersebut, Bu? Ya, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah, Pak, ya, Iya. rekan sejawat, dan tak lupa juga saya akan mengkomunikasikan itu kepada orang tua siswa dan juga wali murid. Itu aja, Pak. Itu ya. Komitmen seperti apa, Bu, yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik, Bu, ataupun berjalan dengan lancar, Bu? Ya, saya akan konsisten, Pak, ya, belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, serta berbagi praktek baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Jadi dapat menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode, dengan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh semua siswa yang ada di kelas tersebut. Begitu ya. Baik, Bu. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu perlukan, Bu? Di sekolah saya mendapatkan dukungan, sarana, prasarana, dan moral. Sudah saya dapatkan, baik dari kepala sekolah. Baik, Bu. Semoga nanti rencana apa yang Ibu lakukan itu berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang ini, Bu? Gimana, Bu? Ya, luar biasa. Siap, iya Pak, kedengaran suaranya. Luar biasa, Pak. Saya sangat lega dengan senang sekali. Saya merasa telah menemukan solusi dari percakapan atau permasalahan dari hasil pembincangan hari ini, Pak, ya.
Syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada yang lain yang ingin Ibu sampaikan Bu? Saya rasa cukup Pak ya. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan. Terima kasih banyak ya Pak ya atas Hmm, dukungan Bapak dan atas karena Bapak mau mendengarkan saya. Siap Bu, sama-sama Bu. Saya juga sangat senang Bu mendengarkan cerita yang banyak dari Bu. Semoga kita dapat terus saling berbagi ilmu Bu ya, ataupun saling berbagi informasi ataupun keluh kesah. Sampai jumpa kemudian hari lah Bu. Semoga kita nanti dalam keadaan sehat walafiat. Itu Bu ya. Siap Pak Aspi, terima kasih dan selamat beraktivitas kembali Pak. Siap, siap Bu. Nah, ini tadi percakapan coaching saya antara saya dan Bu Erlina yang menggunakan alur cerita. Semoga nanti apa yang kami sampaikan ini dapat memberi ilmu serta banyak memberi manfaat dan terus dapat melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik untuk kedepannya. Saya Aspi Asmui sebagai moderator ingin menutup kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan terus berlanjut sehingga konsisten untuk kita lakukan ke depannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Erlina. Pagi Pak.